الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ringkasan kajian yang kita dengar setelah salat maghrib sampai sebelum isya. Pertama, bahwasanya kita memahami makna syafaat. Menurut bahasa adalah yang ganjil, yang genap. Sedangkan menurut istilah adalah pertolongan seseorang kepada yang lain yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembagian syafaat ini ada 3. Ada orang berlebih-lebihan. Siapapun makhluk yang dia mati atau benda-benda yang lain bisa menolong, memberi syafaat kepada orang hidup, ini salah. Ini pendapatnya orang-orang yang jahil. Yang nomor 2, bahwasanya besok pada hari kiamat orang-orang mukmin dia melakukan dosa tidak akan mendapatkan syafaat. Ini juga tidak benar. Yang nomor 3 adalah orang ahli sunnah. Bahwasanya orang-orang yang beriman dari kalangan para anbiya maupun malaikat yang lainnya yang beriman ya siddiqin, maka Allah Ta'ala memberi hak untuk memintakan syafaat. Dengan syarat apabila yang dimintakan syafaat dari orang-orang ahli tauhid. Kemudian juga syafaat menurut makhluk, menurut manusia ada 2. Menolong kepada kebaikan, ini termasuk mayyasfa syafaatan hasanatan, dan dia mendapatkan pahala. Kesempatan kita masih hidup, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk yang lain. Yang nomor 2, menolong kepada kejahatan. Jangan sampai kita hidup ini menjadi sebab banyaknya dosa kita karena mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada bid'ah atau kemaksiatan. Lalu pembahasan yang kita akan lanjutkan, syafaatnya Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Walaupun hambanya beriman ini mendapatkan masih berbuat dosa, maka Allah Ta'ala menjadikan para malaikatnya, para anbiyanya untuk memintakan syafaat kepada hambanya Allah Ta'ala yang melakukan dosa, dan ini yang ditetapkan oleh orang al-sunnah. Nah, dijelaskan di sini, fayasfa'u 'indahu syafi' fi ayyafu anhu. Maka Allah Ta'ala memberi hak kepada para nabinya dan juga orang beriman untuk memintakan syafaat agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang beriman yang melakukan dosa selain dosa syirik. Wala yu'adzibahu, dan Allah Ta'ala tidak menyiksanya. Li'annahu mu'minun muwahhidun, karena orang yang dimintakan syafaatnya orang ahli tauhid. Ini keutamaan orang ahli tauhid. Sekalipun punya dosa yang dosa itu bukan syirik, masih punya hak untuk mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala. Pentingnya kita mempelajari tauhid. Fayasfa'u syafi'u indallah, maka Allah Ta'ala memberi hak kepada hambanya seperti para nabi, malaikat dan juga orang beriman untuk memintakan syafaat kepada Allah, kepada hambanya, kepada saudaranya yang melakukan dosa yang dia itu masih berbuat tauhid. Nah, dengan apa? Au fi man dakhala fin nar maksiatan fayasfa'u syafi'u indallahi fi ay yukhraja wa yurfa'a bihil adzabu. Atau hambanya Allah Ta'ala yang melakukan dosa yang mestinya masuk neraka, tetapi Allah Ta'ala memberi hak kepada hambanya yang beriman, yaitu memintakan ampun dosa orang yang mestinya masuk neraka ini, diampuni oleh Allah Ta'ala karena sebab yaitu hamba yang beriman ini memintakan syafaat kepada saudaranya. Makanya upayakan kita bagaimana menjadi orang yang selalu
mendoakan baik kepada saudara kita. Terutama apabila saudara kita meninggal dunia, kita doakan Allah maghfirlahu, Allah marhamhu dan juga seterusnya. Bahkan juga ketika saudara kita masih hidup, kita doakan. Ya. Kita doakan supaya mendapatkan ampunan dan supaya mendapatkan maghfirah, supaya mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk hal yang dianjurkan di dalam kitab maupun sunnah. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami berbuat zalim, kami ini termasuk dirinya, termasuk istrinya pula, anaknya dan juga orang lain. Kita cakup semuanya. Ya Allah, kami ini berbuat zalim. Istri kami, suami kami, anak kami, saudara kami, tetangga kami. Ya masih ampuni dosanya ya Allah. Masih kita punya hak. Bagaimana kita bukan hanya istighfar untuk diri kita sendiri, tetapi mintakan ampun dosa saudara kita. Sebagaimana saudara kita senang apabila dimintakan ampun, dan juga kita merasa senang pula apabila kita mintakan ampun dosa untuk diri kita dan juga keluarga dan juga saudara kita. Nah, kemudian juga di sini lakinna syafa'ata indallah bisyartin laha syartani. Tetapi syafaat yang kita peroleh dari Allah Ta'ala, yang Allah izinkan kepada makhluknya ini ada dua syarat. Pertama, asyaratul awal ayyakuna biidznillah. Ia memintakan syafaat ini harus diizinkan oleh Allah. Orang kafir tidak bisa mintakan syafaat pada kita. Orang ahli bid'ah tidak bisa. Tetapi harus orang muslim yang ahli tauhid. Itu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat di sisi Allah kepada saudara yang beriman. Maka orang musyrik tidak bisa mintakan syafaat. Jangankan dia mintakan, dia mendapatkan syafaat tidak karena kesyirikannya. Demikian juga orang kafir. Fala akhata yasfa'u indallah illa biidnin. Tidak satu pun para anbiya, ya, para malaikat, orang-orang yang jujur dan juga orang siddiqin mendapatkan izin dari Allah Ta'ala syafaat kecuali dengan izin Allah. Fahuwa alladhi ya'dhanu lisyafi'i ayyasfa'. Maka hanya Allah Ta'ala yang berhak memberi syafaat kepada orang untuk menolong saudaranya. Dan tidaklah Allah Ta'ala memberi hak kepada hambanya untuk memintakan syafaat kecuali orang yang beriman. Kecuali orang ahli hak, yaitu orang yang ahli sunnah. Contohnya Rasulullah SAW punya untuk mintakan syafaat, tapi yang dimintakan syafaat ini orang musyrik tidak bisa. Sekalipun persyaratan ia memintakan syafaat terpenuhi, tapi kalau persyaratan yang dimintakan syafaat tidak terpenuhi, tidak bisa. Bukankah Rasulullah SAW pernah memohon pada Allah, ya Allah, i'dzan li, izinkan aku untuk mintakan ampun dosa ibu saya yang meninggal dunia dalam keadaan syirik, ditolak oleh Allah. Ini menunjukkan perbuatan syirik bahaya. Tidak ada toleran karena syirik menyekutukan Allah dengan makhluk. Berbeda dengan dosa yang lain. Masih ada kesempatan selain daripada dosa syirik. Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik tatkala Allah Ta'ala menghendaki. Jadi ini yang harus kita pahami. Pertama, yang memintakan syafaat harus hamba Allah Ta'ala beriman, yang ahli tauhid. Dengan dasar ayat dari surat Al-Baqarah 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memintakan syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izin Allah. Dan Allah Ta'ala tidak mengizini kecuali hambanya yang ahli iman, yang ahli tauhid. Walaysa kal makhluqil ladzi yataqaddamu an-nasu lisyafa'ati indahu wa illam ya'dhan. Tidak seperti makhluk, ya, manusia menolong manusia. Bisa juga manusia menolong manusia yang kufur tetapi berdosa, tapi tertolong orang kufur itu. Tetapi syafaat di sisi Allah Ta'ala, hambanya harus orang beriman.
Syarat yang nomor 2, syarat yang dimintakan syafaat. Kalau tadi syarat orang yang memintakan syafaat dari Allah Ta'ala, maka orangnya harus beriman, dari ahli tauhid. Tidak boleh orang itu berbuat syirik. Asyartus tsani, syarat yang nomor 2, ayyakunal masfu'u fihi min ahli tauhid, ahli iman. Yang dimintakan syafaat ini orang-orang yang ahli tauhid, ahli iman. Kalau orang musyrik tidak bisa. Orang ahli bid'ah yang keluar dari yaitu tauhid tidak bisa. Jangankan mendapatkan syafaat, dipanggil oleh beliau ketika hari mahsyar ada telaga, beliau tidak bisa memanggilnya. Fa anta la tadri ma tasubata. Kau Nabi tidak tahu umatmu setelah kamu meninggal dunia mereka melakukan kebid'ahan. Memang yardallahu anhum, yaitu orang yang diridhai oleh Allah yang dimintakan syafaat. Nah ini persyaratan yang memintakan syafaat harus ahli tauhid, yang dimintakan syafaat terkabulkan harus orang ahli tauhid. Mulianya orang ahli tauhid kaum muslimin wal muslimat. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya nomor 28, wala yasfa'una illa liman irtadha. Tidaklah mereka bisa mintakan syafaat kepada saudara yang beriman kecuali orang ini diridhai oleh Allah. Allah meridhai hambanya ketika orang beriman, ahli tauhid. Siapa yang ingin nanti memintakan syafaat ibunya untuk ibunya, kepada kerabatnya, kepada saudaranya yang muslim, upayakan mulai sekarang menjadi orang yang ahli tauhid. Membersihkan perbuatan syirik, kebid'ahan dan juga yang lainnya. Karena besok pada hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kecuali pertolongan Allah. Yang kedua, Allah mengizinkan hambanya yang beriman untuk menolong saudaranya yang beriman. Nah, ay radhiyallahu anhum. Maka Allah Ta'ala harus meridai, maka Allah Ta'ala meridai orang yang mintakan syafaat ini. Wa amalahu, dan juga diridai amalnya, diridai pula ucapannya. Wa ja'a syartani, datang 2 syarat, yaitu di dalam surat An-Najm ayat nomor 26. Illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah datang izin dari Allah. Izin dari Allah untuk yang memintakan syafaat. Dan izin dari Allah untuk hambanya dimintakan syafaat. Lima yasha'u wa yarda. Disebutkan di dalam surat An-Najm. Siapa yang ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya para sahabat orang beriman, maka harus mengikuti sunnahnya beliau. Ini syarat. Dan harus pula mengikuti sunnahnya para sahabat. Dan hendaknya orang yang menjadi orang yang ahli tauhid. Ini persyaratan orang yang mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang yang mengaku itu nabinya, dia mengamalkan bid'ah jauh. Suhtan jauh. Ammal kafiru, adapun orang kafir, fa innahu la tanfa'us syafa'ah, tidak bisa mendapatkan syafaat karena kekufurannya. Itulah makna ayat dalam surat Al-Muttassir 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah bermanfaat kepada orang kafir ini pertolongannya orang mukmin. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan syafaat untuk ibunya ditolak. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memintakan syafaat ayahnya tertolak pula. Karena persyaratan yang dimintakan syafaat harus orang ahli tauhid. Persyaratan yang memintakan syafaat harus orang ahli tauhid. Mulianya orang ahli tauhid. Demikian juga Allah berfirman, orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat, tidak bisa memintakan syafaat, tidak bisa pula menerima syafaat.
Disebutkan dalam surat Ghafir ayat nomor 18, wa ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Ma lidzalimina, tidaklah orang berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu kezaliman yang besar, sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman. Tidaklah orang-orang zalim ini yang bicara Allah. Tidaklah orang-orang berbuat zalim itu min hamimin, dia mendapatkan pertolongan. Wala syafi'uta, tidak ada yang bisa memintakan syafaat. Fas-syafa'atu fil Qur'ani syafa'atan. Maka kesimpulannya syafaat yang disebutkan dalam Quran itu ada dua. Pertama, syafa'atun manfiyah, tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat untuk orang kafir. Bahkan untuk orang ahli bid'ah yang menuju kepada kekufuran. Wahiyya, dan inilah yang dinamakan allati intafat surutuha. Ketika tidak terpenuhi syaratnya tidak mendapatkan syafaat. Karena syaratnya yang memintakan syafaat harus ahli tauhid. Sedangkan yang mereka mintakan syafaat orang kafir atau orang musyrik. Yang dimintakan syafaat harus ahli tauhid. Sedangkan yang dimintakan syafaat adalah orang kufar. Wa syafa'atun musbitah, dan ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah beri hak hambanya untuk memintakan syafaat. Dan yang dimintakan syafaat diberi hak, yaitu diantaranya orang mukmin yang bertauhid walaupun punya dosa. Asal dosanya bukan dosa syirik. Karena apabila sudah dosa syirik termasuk orang kafir. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Itu ayatnya, Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Makanya orang Yahudi walaupun dia sholat, walaupun dia membantu orang Islam, walaupun dia berkorban, ikhlas karena Allah. Siam juga, mereka siam pula. Tapi hapus semuanya amal baik yang ikhlas itu karena dia jatuh bersyirik. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Sekian amal solehnya hancur, tidak ada manfaatnya, bahkan tetap dihukum karena kesyirikannya. Ini bahayanya syirik. Nah, fal kafiru la tanfa'u syafa'ah. Maka orang kafir tidak bisa dimintakan syafaat. Tidak ada yang bisa memintakan syafaat. Karena syafaat syaratnya dari Allah. Lau syafa'a fi ahlus samawati walaupun penduduk langit dan bumi memintakan syafaat, orang kafir tertolak. Karena memiliki syafaat itu Allah. Maka bilallahu fihi syafa'atum, Allah tidak akan menerima syafaat mereka. Karena Allah berfirman walillahi syafa'atu jami'ah, hanya milik Allah semua syafaat ini. Dan Allah akan mengizinkan yang memintakan dengan syarat ahli tauhid. Dan yang diizinkan, yang dimintakan harus orang yang ahli tauhid. Ini pentingnya kita supaya menjernihkan kesyirikan dari hati kita, dari amal kita. Ya annahu musyrikun kafirun billah. Karena mereka itu syirik, kufur kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah berfirman, in tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullah lahum. Kamu mintakan ampun mereka ini wahai Nabi, atau tidak, tetap Allah Ta'ala tidak akan mengampuni. Ini perlunya kita menasihati orang tua kita, menasihati ibu kita, kakek, nenek kita, jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik. Kalau sudah kufur, syirik, putus hubungan kita dengan orang tua. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim AS dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan orang tuanya karena orang tuanya musyrik. Demikian juga Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Ta'ala mendoakan ibunya walaupun paling sayang terhadap dia. Namun kufur, syirik, pemisah. La yardallahu qawlahu wa la amalahu, karena Allah Ta'ala tidak meridai ucapannya orang kafir. Dan Allah Ta'ala tidak menerima amalnya orang kafir. Bahkan Allah Ta'ala akan hukumnya illa ma ja'a fi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala afi ammihi,
hanya satu. Kecuali telah datang dalil yang sahih dari hati yang sahih bahwasanya beliau diizinkan untuk memintakan syafaat orang kafir satu, pamannya beliau, yaitu Abu Thalib. Itu pun bukan keluar dari neraka, tapi diringankan siksaannya di atas neraka, bukan paling bawah, bukan mengqa'li jahannam. Namun tidak bisa keluar dari neraka karena tetap kesyirikan, cuma diringankan siksaannya. Hanya satu orang kafir yang mendapatkan keringanan siksaan di neraka, tapi tidak keluar dari neraka, tidak masuk surga. Karena apa? Allah mengharamkan hambanya masuk surga orang musyrik, sebagaimana ayat yang sudah kita paham. Fa innahu laisa syafa'atan min ajli khurujihi minan nar. Bukan berarti ketika beliau memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala untuk paman yang kafir ini berarti dia keluar dari api neraka, bukan. Nah, wa innama min ajli takhfifil adab, hanya saja untuk sekedar mengurangi siksaannya, tapi namanya neraka tetap neraka. Lima hasala minhu min mu'azaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Thalib mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala diringankan, bukan dimasukkan dalam surga? Karena pada masa hidupnya membantu beliau, menghalangi saudaranya, pamannya Abu Jahal yang lainnya untuk yaitu membunuh beliau, dilindungi oleh Abu Thalib. Namun tetap ketika Rasulullah SAW mengetahui pamannya meninggal dunia, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah. Wahai pamanku, saat masih sadar, ini bolehnya kita mentalkinkan, mengajari kalimat tauhid ketika masih sadar. Tapi kalau mata sudah membelalak, tidak bisa. Innamat taubatu ma lam yughargir. Taubat itu akan diterima oleh Allah Ta'ala sebelum sekarat maut. Dan kalau sudah mata membelalak, ya kaki sudah pucat, tangannya pucat kuning, sudah tidak ada. Makanya upayakan kita punya keluarga dalam keadaan sakit, selalu kita menasihati, berwasiat, istighfar, bertobat. Barangkali punya hutang, ayo dibayar, dan juga seterusnya. Nah, maka dijelaskan di sini, lima khasala minhu min mu'azaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa himayatihi. Jadi Abu Thalib ini mendapatkan keringanan di neraka, tapi tidak keluar dari neraka menuju ke surga, tidak, karena di dunia selalu membantu beliau, menghalangi saudaranya yang ingin yaitu mendolimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaza wal mutafa'atu anhu, dan juga yang membentengi beliau. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasfa'u fi takhfifil adzabi anfaqat, tapi Rasulullah SAW mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah ringankan siksaan pamanku ini, ringankan, bukan dikeluarkan dari api neraka. Karena orang musyrik, orang kafir tetap jaminan neraka selamanya. Tapi cuma satu ini, ya, karena banyak jasanya kepada Rasulullah SAW, tapi masih kufur, tidak bisa mengganti atau memindahkan dirinya dari neraka menuju ke surga. Hadhihi hiya syafa'atus sabitah. Inilah penetapan syafaat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam ayatnya dan juga di dalam hadisnya. Siapa yang ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin mendapatkan syafaatnya para sahabat, jadilah orang yang mengikuti sunnahnya. Tentunya tidak mungkin kita akan mengamalkan sunnah ini tanpa mempelajari hadisnya, tanpa mempelajari yaitu akhlaknya beliau. Demikian juga perlu kita mengikuti sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum, yang itu harus kita pelajari dalam kitab. Karena ilmu itu lain dengan rezeki. Seorang pinjam duit, pinjam ilmu tidak bisa. Orang mencuri harta banyak, mencuri ilmu tidak bisa. Makanya orang kafir bingung dengan orang muslim. Kenapa? Mau mengambil ilmunya orang muslim tidak bisa. Menyita hartanya bisa. Memenjara bisa, tapi memenjara ilmu tidak bisa. Inilah keutamaan ilmu. Beliau bersabda, al-ilmu bit-ta'allum.
ilmu itu harus dipelajari, tidak bisa dikendam dan tidak bisa dicuri, tidak bisa dijual. Minha di antara syafaat-syafaat yang Allah Ta'ala berikan kepada utusannya, di antara khusus untuk Rasulullah SAW, yang merupakan kegembiraan untuk kita apabila kita mengikuti sunnahnya beliau. Wa anwa'u, yani apa dikatakan oleh beliau di sini? Anwa'u khassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat khusus untuk beliau kepada umatnya. Wa anwa'un mustaraka bainahu wa bain ghairi minal anbiya. Ada yang beliau dan para nabi sama mempunyai hak. Ada yang khusus untuk beliau saja. Ada yang beliau dengan para nabi yang lain. Wal malaikah, ada pula malaikat yang diberi hak oleh Allah Ta'ala untuk mintakan syafaat. Wal afrati, dan juga anak-anak kecil yang meninggal dunia belum balik, matu qablal bulugh, ya, mereka akan datang ketika orang tuanya beriman, ahli tauhid. Allah Ta'ala beri hak anak ini akan datang mencari orang tuanya. Keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya kecil ketika bersabar orang tuanya, dan ketika orang tua istiqomah sampai meninggal dunia. Haulai yasfa'una indallah, maka tiga ini akan memintakan syafaat untuk kita yang beriman. Dimintakan syafaat oleh tiga kelompok. Satu, Rasulullah SAW, dengan syarat kalau kita mengikuti sunnah. Yang nomor dua, malaikat para nabi memintakan syafaat pula. Yang nomor tiga, anak-anak yang kecil yang meninggal dunia yang belum balik dan kita menjadi orang muslim. Ini faedahnya, manfaatnya ketika orang itu bersabar, diambil oleh Allah Ta'ala kesayangannya dan dia ridha, maka insya Allah anak yang kecil yang meninggal dunia, orang tuanya muslim, akan mintakan syafaat. Amma syafaatul khassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi anwa'. Adapun kekhususan yang Allah karuniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syafaat. Satu, syafaatuhu alaihi salatu wassalam fi ahlil mauqif. Besok ketika pada waktu padang mahsyar, orang itu bangkit semuanya dari alam kubur, semua mencari syafaat. Karena panasnya terik matahari 1 mil dari kepala kita. Ittalal mauqifu yaumal qiyamah, lama sekali, bertahun-tahun orang itu menunggu keputusan Allah Ta'ala pada hari kiamat itu. Wastaddal karbu, dan bencana-bencana tiba. Wastaddal zihamu, dan banyak manusia berjejal-jejal ingin mencari pertolongan, ingin mencari syafaat. Wadanis samsu, dan matahari mendekat kita. Minar ru'us, dekat dengan kepala kita. Makanya ada yang keringatnya sampai atas, ada yang keringatnya sampai hidung, ada sampai leher, ada sampai kaki, sesuai dengan amal tauhid yang diamalkan oleh hambanya. Wa hasolal karbul azim, mereka akan menghadapi bencana cukup besar, satu sama lain tidak bisa menolong. Wa taqatta'at bihimul asbab, putus hubungan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang mengurusi dirinya. Seorang bapak tidak bisa mengurusi anaknya, seorang istri tidak bisa mengurusi suaminya, seorang anak dia bisa mengurusi ayahnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Sampai Aisyah mengatakan, wahai Nabi, kalau wanita-wanita itu telanjang besok pada hari kiamat karena khufatan, uratan, ghurlan, bagaimana mereka akan melihat kita, wahai Nabi? Maka dijawab oleh beliau, perkaranya besar ya Aisyah. Tidak seperti gambaran kita ketika kita masih di dunia. Yang bisa menyelamatkan kita dari bala yang besar itu amal saleh. Ketika kita mengikuti sunnahnya beliau, maka beliau mohon kepada Allah, ya, untuk segera diadili
hamba-hamba Allah yang beriman supaya dipisahkan dari hamba Allah yang kufur. Ini namanya syafa'atul udma. Segera diadili siapa yang beriman mendapatkan kenikmatan dan siapa yang kufur tetap mendapatkan siksa. Inilah perlunya kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa man yasfa' lahum li faslil qada, yuriduna man yasfa' lahum li faslil qada bainahum wa sarfihim min hadzal mauqifi imma ilal jannati wa imma ilan nar. Saat pengadilan Allah Ta'ala di alam mahsyar ini, disitulah pemisah siapa yang nanti yang mendapatkan surga karena mereka beriman walaupun punya dosa, mendapatkan syafaatnya dari beliau, dan siapa yang berhak masuk neraka karena kekufurannya atau kesyirikannya. Fayadhabuna ila Adam, cari Nabi Adam orang pertama kali. Dicari ketemu, tetapi Nabi Adam menyampaikan udzur, fayaqtadiru. Jangan kamu yaitu minta bantuan kepadaku karena aku ini sudah berbuat dosa, mengakui Rabbana dzalamna anfusana. Fayaqtadiru li haibatil maqami, maka Nabi Adam menyampaikan udzur karena dahsyatnya hari kiamat ini, wa jalalati, dan juga karena tingginya. Summa yadhabuna ila Nuh alaihi salam, lalu mencari Nabi Nuh, utusan yang pertama yang Allah utus untuk mendakwai orang musyrik. Itu pun masih berudzur fayak tadi. Karena apa? Karena beliau yaitu berdoa, ya Allah, hancurkan semua orang kafir, jangan kau beri hidup di dunia ini. Itu alasan beliau. Summa yadhabuna ila Musa, kemudian beri kepada Nabi Musa kalimullah yang dijuluki oleh Allah Ta'ala kalimullah wa kallama Allah Musa taklima. Fayaqtadir, menyampaikan udzurnya karena pernah membunuh orang tanpa berbuat dosa. Summa yadhabuna ila Isa. 5 nabi ini ulul azmi dicari oleh kita semuanya nanti. Tetapi menyampaikan udzur, menyampaikan tidak menyampaikan udzurnya. Summa yadhabuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semuanya umat ini lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu ana laha, subhanallah. Saya nanti yang memintakan syafaat di sisi Allah Ta'ala, dengan syarat orang dimintakan syafaat umatnya yang beriman, bukan umat yang musyrik. Summa ya'ti, kemudian datanglah beliau, fayakhirru sajidan, fayakhiru sajidan, sujud beliau, sujud baina yadayillah, di hadapan Allah. Wa yahmatu, beliau memuji, wa yusni, dan juga memuliakannya, wa yad'u, dan berdoa, hatta yuqala, sehingga ada suara mengatakan kepada beliau, irfa' ra'saka, bangun kepalamu wahai Nabi, wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi, wasfa' tusaffa, mintalah syafaat kamu akan diberi hak untuk memberikan syafaat. Ba'da doa, tentunya setelah beliau berdoa, wal istidzan, dan mohon izin pada Allah Ta'ala. La yasfa'u basyaratan, tidak bisa beliau langsung beri syafaat, namun menunggu setelah mendapatkan li faslil qada, ketika sudah dipisahkan manusia ini dari yang beriman dan dari yang kafir, baru Allah Ta'ala memberi hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan syafaat. Nah, inilah ya ikhwah yang dapat disampaikan. Pentingnya kita kembali kepada sunnahnya beliau, ya. Mumpung kita masih ada waktu untuk memperbaiki diri, masih ada waktu kita untuk istighfar, untuk bertobat, masih ada waktu untuk kita meningkatkan amal, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kesempatan yang baik ini bagaimana kita musabaqatun fil khair, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, bersegera kita untuk meminta ampun pada Allah Ta'ala dan bersegera untuk beramal soleh agar mendapatkan surga. Baik, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Alhamdulillah. Orang
setelah kedua orang tua kami sekarang meninggal, terus jika kami mendoakan untuk memperoleh syafaat kepada Allah, sementara dia saya yakini melakukan hal-hal kebid'ahan, seperti apa Ustaz? Hasil dari doa kami kepada Allah untuk dimintakan syafaat. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dan apa sebetulnya perbedaan antara syafaat dan rahmatnya Allah, baik secara harfiah maupun makna leksikalnya, makna globalnya maksud kami. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jangan banyak-banyak lah. ada umat Rasulullah. Nanti saya akan jawab yang ingat saja. Yang ingat betul zaman ini mereka adalah bid'ah. Adakah yang mendapat syafaatnya Rasulullah di akhir zaman nanti? Terima kasih Ustaz. Pertanyaan pertama tadi, antum punya orang tua, tetapi waktu itu mengamalkan bid'ah. Apakah bisa seorang anak yang melakukan sunnah ini mau memintakan syafaat kepada orang tuanya yang melakukan bid'ah? Kalau orang tua melakukan bid'ah itu karena ketidaktahuan, dia ikut-ikutan karena tidak tahu, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Karena ada ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami, termasuk keluarga kami pula, ketika dia lupa atau tidak tahu. Tetapi kalau itu tahu kemudian dia masih melanggar, wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Jadi kita doakan ya, semoga diampuni karena orang tua waktu itu tidak tahu dan juga tidak ada taklim semisal yang kita dengarkan ini. Kita husnudzan ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala mengampuninya, dan juga kalau perlu kita beramal untuk orang tua ini bukan hanya mendoakan. Mungkin kita punya harta, bagaimana kita menitipkan di masjid yang mana yaitu pahala untuk orang tua bisa, atau juga kita berkorban satu kambing menyertakan pahalanya untuk orang tua kita, untuk keluarga kita bisa. Jadi bukan hanya masalah yaitu kita mendoakan saja, masih banyak amal-amal yang lain sekiranya orang tua kita yaitu meninggal dunia dalam keadaan Islam, gimana kita bisa membantu ya, melakukan wasiatnya yang baik, mengikuti amal yang baik yang dilakukan oleh orang tua kita. Ini juga termasuk bagian daripada mengalirnya pahala karena anaknya yang soleh. Wallahu. Yang dua tadi apa? Yang kedua, makna syafaat dan rahmat Allah. Ya. Ada sepertinya ada kegamangan di situ. Jadi kita kaitkan dengan pertanyaan kami yang pertama, Pak Ustaz. Makna rahmat Allah Ta'ala luas. Ar-Rahman, rahmatnya yang luas untuk di dunia. Ar-Rahim, yaitu rahmat Allah yang tidak pernah putus di akhiratnya nanti. Sedangkan syafaat, pertolongan, kadang-kala Allah Ta'ala menolong hambanya urusan dunia, tapi belum tentu yang ditolong itu menjadi baik. Bukankah orang kafir juga mendapatkan rezeki dari Allah? Kalau sudah rahmat ini kekhususan, ya, rahmat ini untuk hamba-hambanya yang beriman. Ar-Rahim untuk hambanya juga yang beriman di akhiratnya nanti. Namun syafaat tadi sudah dijelaskan bahwa ada syafaat yang khusus yang Allah Ta'ala tidak memberikan kecuali orang ahli tauhid. Tapi untuk urusan dunia orang kafir pun juga dibelas kasihnya oleh Allah Ta'ala. Buktinya dikasih itu, bukan kata rahmat Allah. Kita bisa menghirup udara rahmat dari Allah. Orang kafir juga bisa hidup, diberi rezeki rahmat, tapi belum tentu mendapatkan syafaatnya Allah Ta'ala di akhiratnya nanti. Wallah. Yang nomor tiga. Yang ketiga, Pak Ustaz, adakah umatnya Rasulullah di akhir zaman ini dan sebagaimana Pak Ustaz tadi sampaikan tentang paman Nabi
yang mendapat keringanan siksa. Jika di akhir zaman seperti ini, adakah orang-orang pelaku bid'ah itu yang mendapat keringanan juga jika kita kaitkan dengan apa yang paparan yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi? Itu khusus untuk beliau pada pamannya, dengan alasan karena beliau itu dijaga oleh pamannya dari gangguan pamannya. Kita menjaga siapa? Jadi khusus syafaat yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau untuk memintakan keringanan siksaan yang mestinya di qa'ri jahannam, di paling bawahnya neraka jahanam, diletakkan di atasnya, ini khusus untuk paman beliau saja. Tidak ada yang lainnya. Walaupun para anbiya yang lain seperti Nabi Ibrahim AS tidak bisa memintakan syafaat untuk orang tua. Selanjutnya, apakah ada tuntunannya khatimul Quran dengan membaca Al-Quran bergantian masing-masing membaca beberapa surat dari juz 30, kemudian setelah selesai juz 30 dilanjutkan ke surat Al-Baqarah. Setelah selesai membaca Al-Baqarah, membaca doa khatimul Quran yang lumayan panjang. Tidak ada keterangannya. Ya, tidak ada doa khatimul Quran. Dan kan sudah setelah selesai baca lagi. Orang hafal Quran sampai An-Nas berulang lagi. Ya, walaupun di Al-Quran kita yang ada itu ada khataman, doa khataman. Ya, kita tidak menjumpai para sahabat yang berulang-ulang mengkhatamkan Quran. Bahkan juga Rasulullah SAW berulang-ulang mengkhatamkan Al-Quran. Lalu ada upacara yaitu khataman Al-Quran tidak kita dapatkan. Maka Allah berfirman, wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Yang dikerjakan oleh beliau ya kita amalkan. Wa manahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh beliau yang kita tinggalkan. Termasuk juga beberapa hari yang lalu ada maulid besar-besaran maulid Nabi juga tidak ada. Yang tidak ada jangan diadakan. Itu namanya man akhtasa fi amrina hadza. Siapa membuat cara ibadah baru yang tidak ada tuntunan kami fa huwa raddun, maka itu ditolak. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tanya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tengah-tengah Yang keras sedikit. Di sini masih banyak masjid-masjid yang banyak ritual bid'ah. Apakah boleh kita sholat di sana, sedangkan sholat di masjid-masjid yang sesuai sunnah jauh tempatnya? Kita tidak boleh sholat dan di situ ada kebid'ahan. Nah, termasuk membantu. Allah berfirman wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam urusan perbuatan keji dan permusuhan. Kecuali kalau kita tidak tahu di situ banyak perbedaan. Yang kita mampir sholat dan dia ada kuburan. Kalau ada kuburan tidak boleh. Karena ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Tetapi kalau bersih, walaupun dan di situ ketika imamnya mengamalkan bid'ah sampai tidak sah sholat kita terlalu cepat, kita tidak boleh, kita harus mengulangi sholatnya. Namun ketika kebid'ahan itu belum sampai jatuh pada syirik, mungkin setelah sholat mereka zikir bersama, tapi kita tidak berzikir tidak mengapa, asal rukun dan syaratnya terpenuhi. Nah, tetapi kalau kita menjumpai masjid yang ahli sunnah, tidak mengapa kita pergi lebih jauh, karena hati kita lebih tenang. Yang mengamalkan sunnah lebih tenang kita. Walaupun itu jauh agak dari kita. Bukankah ketika pasar itu jauh juga kita pergi untuk mencari rezeki? Bagaimana dengan mencari pahala? Namun jika masjid yang dekat dengan kita sunnah, kita tidak perlu cari yang jauh. Tapi kalau yang kita jumpai itu yang masjid itu sunnah jauh, di tempat kita beda, kita pergi dari, kita tinggalkan kebedaan ini menuju ke masjid yang cocok dengan sunnah. Wallah. Dengan dasar pula hadis, ketika orang munafik bangun masjid dirar, maka untuk memancing dia untuk
bagaimana beliau biasa sholat di situ mau dibunuh, turun ayat wala takum fihi abada. Wala takum fihi abada. Jangan kamu tinggal di situ. Cuma ini kita tidak menghukumi, yang lain itu seperti masjid dia. Yang penting kalau kita orang ahli sunnah tahu di mana di mana masjid yang dibangun di atas sunnah. Wallahu a'lam. Tadi dijelaskan bahwa Rasulullah itu diberikan hak khusus oleh Allah Taala tentang syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Lantas yang pertama Ustaz menyebutkan ada beberapa. Yang pertama disebutkan tadi syafaat pada saat di padang mahsyar. Kemudian yang berikutnya Ustaz masih belum sempat saya. Ya. Bagus, syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah banyak. Di antara orang yang berhak masuk neraka, ya, maka dengan syafaatnya beliau tidak masuk neraka, masuk surga. Itu nomor 2. Itu khusus pula untuk beliau. Dan juga syafaat yang orang itu mestinya masuk surga tingkatan tertentu lalu mendapatkan syafaat beliau, maka naik kepada tingkatan surga yang lebih tinggi. Ini diantara kekhususannya beliau. Syafaatun fi ahli jannah ayadkhulul jannah. Ya, orang yang sudah punya hak masuk surga dimintakan oleh Allah, dimintakan oleh beliau agar segera untuk masuk surga, masuk. Demikian juga syafa'atul li ahli surga bi ayyarfa Allah manazilahum. Orang itu mestinya masuk surga, tapi Allah Ta'ala angkat derajatnya. Karena surga itu banyak tingkatannya. Ada surga Aden, ada surga Naim, ada surga Al-Firdaus. Paling puncaknya surga. Ya, itu diantaranya syafaat khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat untuk yang lainnya banyak sekali. Di antaranya syafaat beliau dan juga para nabi yang lain ketika umatnya yang muslim melakukan dosa besar diampuni oleh Allah Ta'ala dengan dimintakan syafaat oleh mustarat, berserikat antara beliau dan juga para anbiya yang lain, juga para malaikat maupun orang-orang yang beriman. Itu namanya syafaat untuk ahli kabair min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang khusus pada beliau tadi diantaranya syafaat untuk diringankan siksaan pamannya Abu Thalib ketika dia pada waktu masa hidupnya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang lain. Apakah bangsa jin yang beriman bisa memberi Yang syafaat? keras. Apakah bangsa jin yang beriman bisa memberi syafaat? Bangsa jin. Apakah bangsa jin yang beriman dapat memberi syafaat? Allah Ta'ala berfirman wa annahu kana Allah Ta'ala berfirman wa inna minnal muslimuna wa minnal qasidun. Sesungguhnya di antara kami, katanya jin, ada yang beriman, ada yang maksiat. Yang beriman bisa memberikan syafaat karena keimanannya, termasuk malaikat, as-siddiqin, orang-orang syuhada. Karena jin-jin yang beriman pun hadir di masjid kita. Dengan dasar surat Al-Ahqaf, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni. Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu wahai Nabi sekelompok jin, yastami'unal Qur'an. Mereka mendengarkan Quran. Falamma khadaruhu qalu ansitu. Tatkala jin-jin beriman hadir, apa kata jin? Diam, kamu dengarkan. Padahal Allah Ta'ala tidaklah menjadikan jin itu nabi, tetapi munzir. Namun Allah Ta'ala menjadikan jin yang beriman ridha, dia mendengarkan taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga bergabung pula dengan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Jadi bisa memintakan pula seperti malaikat, memintakan syafaat. Nah, yang lain. Baik, sudah ini. Terima kasih Ustaz. Iya. Nah, mengenai hadis ulama adalah penerus para nabi. Iya. Penerus di sini apa dalam artian seperti berlari stafet gitu Ustaz. Jadi pakai tongkat, dari berada 1, 2, 3 itu tongkatnya sama.
penerus model tukang bangunan yang bangunannya belum selesai diganti tukang yang lain, sehingga porsi bahan bangunan itu berbeda. Ini saya asumsikan dengan timbulnya perbedaan-perbedaan karena dilihat para ulama, seperti contoh nyata mengenai kunut subuh tadi. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah dan sebagiannya mengatakan mohon bergerak. Terima kasih. Beliau bersabda al-ulama'u warasatul anbiya. Namanya ulama itu harus mengambil dari Nabi. Jadi warasah itu mewarisi. Seorang tua ketika meninggal dunia, anak mewarisi harta. Harta yang dimiliki oleh orang tua ini yang diambil oleh anaknya. Maka al-ulama, orang yang ilmu itu harus mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewarisi amalnya, bukan mewarisi hartanya. Karena beliau meninggal dunia tidak meninggalkan harta. Mewarisi ilmunya, sabdanya, mewarisi pula akhlak, itu maknanya al-ulama warasatul anbiya. Kalau ada mengaku ulama dia tidak mengikuti sunnahnya beliau, bukan ulama. Karena al-ulama warasah, mewarisi, mengambil ilmunya. Para sahabat warasatul anbiya, para tabi'in al-sunnah warasatul anbiya, ahli hadis warasatul anbiya dia. Karena mereka mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang sahih diamalkannya, disebarkannya. Bukankah beliau menyebarkan Al-Quran? Ya, menyebarkan Al-Quran berarti pengikutnya beliau. Yang menyebarkan sunnah beliau berarti dia pengikutnya beliau. Makanya Allah Ta'ala beritahu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu hai orang yang beriman mencintai Allah Ta'ala, ikutilah sunnahku. Jadi itu makna al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu ada dua, ada ulama su, ada ulama yang keji, yang memerintahkan kemaksiatan, dan itu akan keluar di akhir zaman. Yang mana mengatakan bahwa beliau mengatakan akan muncul nanti du'atun ala abwabi jahannam, akan muncul di akhir zaman dai-dai yang mengajak manusia ke neraka jahannam. Maka sahabat Hudzaifah menanya, sifhum lana ya Rasulullah, terangkan kepada kami siapa itu wahai Nabi, para dai kok mengajak manusia ke neraka jahanam. Jadi tidak mesti dai itu mengajak kepada surga. Dan itu fakta yang kita buktikan. Kalau antum mau melihat YouTube yang lainnya, berapa banyak mengaku Nabi, mengatakan Allah tidak ada. Itu kelompok Jahmiyah. Jangan mengatakan Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya nama, berarti tidak ada. Itu prinsipnya Jahm bin Safwan yang disembelih oleh khalifah ketika pada waktu hari kurban. Ya. Jadi ulama dijelaskan oleh beliau yaitu orang yang kembali al-ulama warasatul anbiya. Innama yakhshallah min ibadil ulama, itu ayatnya. Yang takut kepada Allah Ta'ala dari mengamalkan kesyirikan, dari mengamalkan bid'ah itu adalah orang punya ilmu. Dan dia kemengatakan nanti akan du'atun ala abwabi jahannam, akan muncul para dai menyeretkan manusia ke neraka jahanam. Beliau Hudzaifah menanya, sifhum lana ya Rasulullah, jelaskan kepada kami wahai Nabi siapa itu. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu orang yang mengaku muslim, ya, bicara dengan bahasa Arab, ya. Tetapi mereka memalingkan makna. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Jadi mereka itu mengaku orang muslim, bicara pula dengan bahasa Arab, tetapi mereka membolak-balikkan tadi. Makanya kita harus selalu waspada kepada siapa kita mendengarkan nasihat itu. Bukan hanya semuanya orang yang menyampaikan ayat, tetapi kita pilih orang-orang yang istiqamah, yang merujuk kepada kitabnya para ulama sunnah. Saya rasa cukup. Wassallallahu bina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.